Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Sanda, NPM 2321020140 dari kelas ATNS semester 5. Di sini saya ingin membuat video mengenai materi pembahasan pada mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Irfan SHI MSy yang bertema replik dan duplik. Pengertian replik dan duplik, sebelum masuk pembahasan yang lebih jauh, kita pahami dulu pengertian dalam hukum acara perdata, yaitu replik dan duplik merupakan bagian dari tahapan jawaban dan menjawab antara penggugat dan tergugat di persidangan. Replik adalah tanggapan atau jawaban balik dari tergugat terhadap jawaban tergugat. Ketika tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan, biasanya berisi eksepsi dan pokok perkara, maka penggugat diberikan kesempatan untuk memberikan replik. Isi dari replik biasanya berupa bantahan terhadap alasan-alasan tergugat atau penegasan ulang atau dalil-dalil dalam gugatan. Sedangkan duplik adalah tanggapan dari tergugat terhadap replik penggugat. Artinya, setelah penggugat memberikan replik, tergugat masih berhak memberikan jawaban terakhir yang disebut duplik. Di tahap ini, tergugat bisa memperkuat pembelaannya, menolak bantahan tergugat atau penegasan kembali dalil yang sudah disampaikan sebelumnya. Dengan kata lain, replik dan duplik merupakan debat tertulis atau lisan di hadapan majelis hakim sebelum masuk ke tahapan pembuktian. Replik dan duplik juga biasanya tidak selalu dalam acara perdata dipakai, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. B. Tahapan proses jawab-menjawab. Proses jawab-menjawab dalam perkara perdata biasanya berlangsung sebagai berikut. Yang pertama, gugatan dari penggugat. Di sini penggugat mengajukan dalil dan tuntutan terhadap tergugat. Kedua jawaban tergugat. Tergugat memberikan tanggapan atas gugatan tersebut, bisa berupa eksepsi ataupun atau keberatan terhadap aspek formil dan jawaban pokok perkara, yaitu pembelaan terhadap isi gugatan. Yang ketiga, replik penggugat. Setelah mendengar jawaban tergugat, penggugat memberikan tanggapan kembali yang disebut replik. Yang keempat, duplik tergugat. Terakhir, tergugat bisa memberikan jawaban atas replik penggugat yang disebut duplik. Setelah itu, hakim akan menilai apakah perbedaan sudah cukup. Jika sudah, maka sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian, kesimpulan, dan keputusan hakim. Jadi, jika hakim sudah menemukan jawaban-jawaban dan poin-poin yang dibutuhkan untuk menentukan dalam pengadilan persidangan, hakim langsung menyetop acara replik dan duplik tersebut. Yang C, dasar hukum replik dan duplik. Walaupun istilah replik dan duplik tidak secara tegas disebut dalam peraturan perundang-undangan seperti HIR atau RBG, namun keduanya diakui dalam praktik peradilan di Indonesia. Dasar hukumnya dapat kita lihat dari beberapa pasal di antaranya. Yang pertama, pasal 121 ayat 2 HIR yang menyebutkan bahwa setelah tergugat menjawab, penggugat dapat memberikan tanggapan. Yang kedua, pasal 132 HIR dan pasal 157 RBG yang menegaskan bahwa hakim dapat memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling memberikan jawaban tertulis secara bergantian. Selain itu, praktik peradilan dan jurisprudensi juga telah mengakui bahwa replik dan duplik merupakan bagian yang sah dalam proses acara perdata. Hal ini juga sejalan dengan asas audiat alteram partem, yang berarti dengarkan kedua belah pihak. Contoh kasus dalam kasus perdata yang memakai replik dan duplik
Yang pertama, misalnya penggugat menggugat tergugat B karena wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah. A menuntut agar B mengembalikan uang sebesar 500 juta rupiah karena B tidak menyerahkan sertifikat tanah seperti yang dijanjikan sebelumnya. Dalam jawaban tergugat, B menyatakan bahwa keterlambatan penyerahan sertifikat bukanlah kesalahan dirinya, melainkan karena masih ada proses balik nama dalam Badan Pertahanan Nasional. Kemudian penggugat memberikan replik. Dalam replik itu A menegaskan bahwa dalam perjanjian tertulis menyerahkan sertifikat di perjanjian maksimal 3 bulan, sedangkan sekarang sudah lewat 1 tahun. Jadi alasan tergugat tidak dapat diterima. Setelah itu tergugat memberikan duplik. B menyatakan bahwa keterlambatan di luar kehendak karena proses di kantor tanah pertahanan lama sehingga tidak bisa dianggap wan prestasi. Nah, di tahap inilah hakim mulai menilai argumentasi dari masing-masing kedua belah pihak dan kemudian dilanjutkan ke tahap pembuktian. Bentuk replik dan duplik. Dalam praktik replik dan duplik bisa disampaikan secara tertulis maupun secara lisan di persidangan. Namun biasanya diserahkan dalam bentuk tertulis agar lebih jelas dan terarsip. Struktur penulisan pun cukup sederhana, yaitu identitas perkara seperti nomor dan nama para pihak, pembukaan dan penjelasan bahwa dokumen tersebut adalah tanggapan terhadap. Oke, lanjut kesimpulan. Replik dan duplik adalah bagian dari tahapan jawaban dalam hukum acara perdata. Replik disampaikan oleh penggugat sebagai tanggapan terhadap jawaban tergugat, sedangkan duplik disampaikan oleh tergugat untuk menanggapi replik penggugat. Yang selanjutnya, dasar hukum terdapat dalam prinsip umum HR dan RBG serta diakui secara praktik dalam peradilan Indonesia. Fungsinya adalah untuk memperjelas posisi hukum dan memperkuat dalil-dalil masing-masing kedua belah pihak dan memberikan kesempatan yang adil sebelum proses pembuktian. Yang keempat, setelah replik dan duplik, proses selanjutnya ke tahap pembuktian, kesimpulan, dan akhirnya keputusan hakim. Nah, jadi di replik dan duplik di sini adalah saling memperkuat argumen dan saling memperjelas bantahan dan tanggapan dari kedua belah pihak. Dengan demikian, keberadaan replik dan duplik sangat penting dalam menjaga asas keseimbangan dan keadilan di dalam proses perdata karena kedua belah pihak mendapat kesempatan yang sama untuk membela hak-haknya. Penutup, demikianlah penjelasan saya tentang replik dan duplik dalam mata kuliah hukum acara perdata dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Irfan SHI MSy. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana proses jawab-menjawab berlangsung dalam sidang hukum perdata. Terima kasih atas perhatian. Saya Aldi Sonda pamit undur diri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma afiq ila aqwam thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.